Shalom semuanya, selamat datang di We Talk, acara favorit kita, No I But We Let's Talk Together. Nah, sebelumnya saya langsung perkenalan aja narasumbernya kali ini. Saya berdua sama Koko rohani saya, pastor saya juga, ada Ko Wigan. Halo Ko. Ya, halo, saya yang biasa jadi host, tapi kali ini saya yang di hosting. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin kita mau sapa dulu untuk semua saudara-saudara kita yang menonton ini lewat live YouTube maupun lewat MNC Live Channel, baik yang di Indonesia, di luar Indonesia. Doa kita semua semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi berkat, nggak cuma buat saya dan Ko Wigan, tapi buat semua yang mendengarkan juga ya Ko. Ya. Nah, di episode kali ini lumayan spesial buat aku Ko, karena kita bahas spesifik soal buku kedua Koko. Oke. Soal The Big Picture. Oke. Nah, mungkin kita nggak usah lama-lama karena waktu terbatas. Boleh gak Ko mulai dari kenapa namanya The Big Picture, dan sebenarnya kerinduan terbesar Koko di buku ini tuh apa sih? Oke, baik, saudara-saudara semua. Ini adalah buku kedua saya yang baru saja keluar, ya, dengan judul The Big Picture. Ya. Kalau saudara berdomisili di Jakarta, mau mendapatkan ini secara gratis, gampang. Saudara datang ke Lifehouse Community, Uang Plaza lantai 2, tempat komunitas kami. Nah, kalau saudara di sini, saudara bisa mendapatkan gratis langsung. Di Infodesk, tinggal ambil. Kalau nggak ada di Infodesk, tinggal bilang, saya minta buku ini. Minta, bukan beli. Ya. Oke. Nah, tapi kalau saudara di luar Jakarta atau saudara tidak sempat ke sini juga nggak apa-apa. Saudara tinggal ke Tokopedia ada, ke Shopee ada, ya. Di situ ada di toko Insight Unlimited. Ya, ini diproduksi oleh Insight Unlimited. Jujur harga jualnya juga saya agak lupa, saya belum cek tadi sebelum syuting ini, ya. Tetapi Insight Unlimited yang menjual buku ini sebagai pencetak dan penjualnya. Jadi saya sendiri tidak menjual buku ini, ya. Saudara bisa dapatkan di Shopee atau di Tokopedia, ketik aja The Big Picture Wigan Sugandi. Nah, nanti pasti keluar. Oke, baik. Nah, ini adalah buku yang kedua setelah Art of Life, ya. Art of Life itu 2 tahun yang lalu, ya, kalau nggak salah, ya. Kalau ditanya apakah berhubungan, tidak secara langsung, ya. Tetapi tentunya irisannya ada antara buku pertama dan buku kedua. Kenapa buku ini dinamakan The Big Picture, Teh? Karena The Big Picture itu kan gambar besar. Apa sih sebenarnya yang coba saya gambarkan di sini? Nah, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk kembali meninjau, menilik, mempertimbangkan bahwa Alkitab kita ini punya gambar besar loh. Karena somehow saya merasa bahwa banyak orang Kristen itu belum menemukan, bukannya tidak menemukan, ya, belum menemukan. Mungkin sebagian besar saudara juga sudah menemukannya, puji Tuhan buat itu, ya. Nah, tetapi saya juga melihat masih banyak nih, Teh, yang belum menemukan narasi besar Alkitab. Tetapi seakan-akan melihat Alkitab, sentralnya langsung ada pada dosa, penebusan, keselamatan yang didefinisikan dengan mati masuk surga. Nah, bila kita melihat Alkitab tiba-tiba langsung pada penebusan, pada dosa, pada kejatuhan dan penebusan, maka itu saya ibaratkan seperti kita menonton film dari tengah. Misalnya, ya, saudara nonton film Mission Impossible. Kan adegan tegangnya bukan di depan, biasa gitu kan. Depan itu kan build up the story dulu. Nanti mulai di tengah baru mulai tegang. Seru sih kalau pas tegang. Saudara nonton filmnya mulai dari tengah, tegangnya dapat sih, tiba-tiba Tom Cruise lagi pakai parasut, terjun payung dari pesawat gitu. Seru sih. Tapi kita akan kehilangan atau kita nggak ngerti kenapa dia terbang, kenapa dia sampai terjun, dia tuh mau ngapain sih, tujuannya apa sih? Nah, kita bisa miss out ini. Kita cuma lihat, ya tegang sih, seru sih, tapi kita miss out tujuan awal atau cerita narasi besar kalau kita tidak nonton film tersebut dari awal.
Nah, jadi the big picture ini sebenarnya bercerita tentang gambar besar supaya kita punya narasi yang lengkap tentang Alkitab. Betul. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan ginilah. Ya. Kebanyakan orang ya melihat langsung tiba-tiba pada kejatuhan. Tetapi masalahnya manusia atau Alkitab kita itu kan juga mencatat manusia sebelum kejatuhan. Ya. Nah, jadi saya sodorkan di sini kalau kita lihat di bab 1 ya, saya memasukkan ada 6 narasi besar. Yep. Ya, ada 6 narasi besar. Ya, saudara boleh bikin 4, saudara padetin, mau panjangin 10 juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya the big picture itu supaya kita bisa melihat Alkitab keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita nonton film dari tengah, sudah pasti kacamata yang kita gunakan adalah kacamata doktrinal. Itu masalahnya. Kalau kita melihat Alkitab dengan kacamata doktrinal, maka kita punya prasuposisi atau anggapan awal. Ini kan pasti begini, ini kan pasti begini. Kita akan jadi punya prasuposisi akan hal itu. Jadi anggapan awal kita bisa sifatnya malah asumsi. Sangat bisa. Oke. Dan bahkan kemudian entah inkulturasi dari mana, kemudian mulai keluar bahasa-bahasa dogmatis yang kita tidak temukan di Alkitab. Boleh kasih contoh? Contoh paling sederhana. Tujuan keselamatan adalah mati masuk surga. Saya bicara dari yang paling ekstrim ini. Yeah. Kalau mau jujur, kita tidak temukan ide itu dalam Alkitab. Kita baca Alkitab secara naratif, awal sampai akhir, idenya bukan. Kita tidak akan ketemu ide itu. Oke. Maka kalau kita lihat Alkitab, narasi yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini saya kasih narasi besar. Yes. Ide pertama itu dari penciptaan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, baru penciptaan. Ide yang kedua, kalau yang saya tulis, ini narasi besar ya. Emang partikel kecil kan banyak. Ini kan bukan ayat per ayat. Detail banyak. Ya. Tetapi ini gambar besar. Ide yang kedua, jelas Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, serta menunjuk manusia menjadi pelaksana kehendaknya di bumi. Dengan kata lain, Allah memilih manusia untuk menjadi eksekutor, pelaksana kehendaknya di bumi ini, sebagai pengelola, sebagai makhluk yang dipercaya Tuhan untuk menguasai, untuk mengelola bumi ini. Manusia yang dipercaya jelas. Kita bisa melihat dari Kejadian 1, Kejadian 2, kalau kita detail, ini kan semua isu kepercayaan bahwa Allah memilih manusia, bukan makhluk yang lain. Allah nggak milih simpanse, nggak milih King Kong, Allah pilih manusia. Allah percayanya sama manusia. Yes, mempercayai manusia untuk mengelola bumi ini. Manusia yang ditunjuk. Nah, ini saya mengajak membaca secara naratif. Maka bagi saya, maaf untuk teman-teman yang masih senang berdebat Armenian, Calvinis, predestinasi, ya saya sudah tidak menggubris yang begituan. Artinya dari Alkitab yang saya baca secara narasi jelas Allah memilih manusia, titik. Siapa yang dipilih Tuhan? Manusia. Manusia, jelas. Iya. Ya kalau kita memakai kacamata doktrinal karena kita sudah punya doktrin tertentu, sulit. Akhirnya kita gagal melihat gambar besar, kita langsung tiba-tiba potong kompas di tengah. Maka kalau saya ditanya, Pastor Wigan Calvinis atau Armenian, nggak tahu, saya bukan dua-duanya. Iya, bagi saya jelas narasinya Allah memilih manusia. Dan ini belum ada dosa. Kita ini belum bicara dosa. Saya mencoba mengosongkan gelas asumsi kita dulu untuk membaca Alkitab. Kita hanya melihat apa yang Alkitab katakan secara polos.
Beneran emang dengan hati yang mau tahu, mau belajar gitu. Iya. Nah, lalu setelah Allah memilih manusia, baru narasi ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, di sini ada dosa. Ya. Nah, betul, ada kejatuhan. Setelah manusia jatuh, baru narasi yang keempat. Tuhan membuat rencana penyelamatan. Iya kan? Makanya ada yang disebut proto-evangelion, artinya Injil yang paling pertama itu adalah janji Tuhan kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan ular. Itu kan janji kedatangan Mesias, sudah dimulai dari situ. Itu yang pertama. Itu yang Kalau pertama dalam kali. Alkitab. Itu yang pertama kali. Ya. Ya. Nah, jadi ketika saya menawarkan gambar besar ini, bukannya berarti saya bisa menjawab semua pertanyaan. Oh, enggak. Sebab saya tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan. Bagaimanapun dalam Alkitab pasti ada misteri-misteri. Yes. Tapi setidaknya bagian kita bisa melihat rangkaian besar supaya kita tidak potong kompas di tengah lalu bikin asumsi yang macam-macam. Nah, baru yang keempat tadi kan Tuhan bikin rencana penyelamatan. Baru yang kelima, setelah rencana itu dieksekusi, bahwa Yesus datang melakukan penebusan dan memberitakan Injil kerajaan Allah, bukan Injil keselamatan. Nggak tahu itu siapa yang bikin, cari di Alkitab kita. Injil itu Injil kerajaan. Yang dibahas yang ada di Alkitab ya Injil kerajaan. Injil kerajaan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa harus Injil kerajaan. Sebab kalau orang sudah berpikir dengan pola doktrinal atau pola agama, Injil buat apa? Supaya bebas dari neraka, mati masuk surga. Udah pasti begitu. Surga jadi tujuan lagi. Oke. Nah, saya sodorkan di sini. Entar saya akan bahas itu. Tapi sebelumnya saya teruskan dulu narasi ke-6 baru. Setelah penebusan, dieksekusi oleh Yesus. Yesus datang ke dunia, melakukan penebusan, mulai mengajarkan Injil kerajaan Allah, yang adalah sistem pemerintahan Allah. Maka umat tebusan harus hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Nah, narasi yang terakhir jelas. Manusia dikembalikan ke tujuan semula, yaitu memerintah di bumi bersama Kristus sampai selamanya. Jadi Alkitab kita diawali dengan Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian manusia dipilih untuk tinggal di bumi. Yes. Dan sebelum ada dosa, Tuhan sudah menutup Kejadian 1 ayat 31 dengan kata wahine etov meot, this is very best. Ini adalah rencana yang terbaik. Ini loh tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola bumi. Oke. Kamu tinggal di bumi ya, kelola bumi. Manusia jatuh, tujuan tidak bergeser. Tuhan bikin rencana penyelamatan, Tuhan eksekusi penyelamatannya, dan Alkitab kita ditutup dengan Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan itu konteksnya di bumi yang baru, bukan di surga. Nah, jadi again, narasi yang saya sodorkan di sini jelas. Yang pertama, dengan narasi besar ini, yang pertama-tama jelas, kita melihat dulu Tuhan sebagai raja. Kita harus mengerti dalam Alkitab, ya, Tuhan itu sebagai raja. Ini yang saya akan tunjukkan. Ini narasi ini paling penting, lebih dari apapun. Memang ada Allah adalah kasih. Itu narasi kedua. Dengan dia melakukan penebusan, Allah adalah kasih. Menyatakan kasihnya, raja yang menyatakan kasihnya. Tapi kalau narasi paling pertama, Allah adalah raja. Mau dalam bahasa Ibrani, Kejadian Bereshit bara Elohim, nanti mungkin saya akan diskusikan dengan Ibu Rita Wahyu, bahwa orang-orang Yahudi itu sudah tahu Bereshit itu menunjuk pada kitab
atau istilah atau yang digunakan untuk kerajaan. Raja itu bicara penguasa yang berdaulat, yang tunggal. Oke. Nah, jadi Alkitab kita dimulai dengan itu. Ketika manusia jatuh, Tuhan memulai rencana penyelamatannya dengan memilih Abraham, kemudian punya anak Ishak, punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 yang kemudian menjadi ke-12 suku Israel. Lalu kemudian dibawa keluar dari perbudakan Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Di situ dimulai zaman hakim-hakim. Lihat ini. Zaman hakim-hakim sampai hakim yang terakhir adalah Samuel. Kita tahu itu. Oke. Ketika di zaman Samuel itulah, Samuel itu nabi juga, hakim juga. Nah, hakim pada masa itu ya fungsinya seperti raja memang. Nah, tetapi kalau kita lihat Alkitab, lihat ini, bahwa disitulah titik Israel mulai meminta raja. Oke. Nah, lalu Samuel ngadu sama Tuhan, ini gimana nih? Israel pengen minta raja. Lihat ini. Idenya tetap raja ya. Lalu Tuhan bilang gini sama Samuel. Samuel, kamu jangan sedih. Bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak, kata Tuhan. Oke. Sekarang kita lihat kedatangan Yesus. Konsep Mesias atau Kristos. Kristos itu Mesias yang padanannya Kristos atau Kristus. Itu bukan sekedar yang diurapi, tapi raja yang diurapi. Maka ketika kelahiran Kristus, orang Majus datang yang diperkirakan orang Majus dari timur itu dari sekitar Persia situ. Itu menyambut apa? Raja akan lahir. Jelas itu, narasinya jelas, raja. Berlanjut terus tuh. Berlanjut terus. Maka sampai terakhir pun ditutup juga dengan mereka akan memerintah bersama Kristus, itu kan raja di atas segala raja. Dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi, raja-raja kecil. Karena tetap rencana awal Tuhan memilih manusia yang akan mengelola bumi, dan itu akan tetap dia teruskan. Dan ini ya kok, maksudnya kita semua raja, jadi kita bukan memerintah sesama kita ya, bukan berkuasa atas sesama kita. Konsep Tuhan dalam berkuasa atau rada itu adalah konsep pengelolaan, jelas. Stewardship. Jangan disamain sama konsep raja yang bukan konsep bosi, bukan. Konsepnya adalah stewardship. Nah, saya kembali lagi dulu. Nah, jadi Kristus itu, Yesus itu datang sejak dia bayi pun dia disambut sebagai raja. Bahkan ketika dia disalib adalah tulisannya apa? Inilah raja orang Yahudi. Apa? Ya, inilah raja orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi menolak dia. Karena konsep Mesias untuk orang Yahudi saat itu adalah raja. Raja. Nah, Yesus mati dengan narasi itu. Kemudian kita teruskan sampai kitab Wahyu, tetap dia menjadi raja. Jadi konsep Allah adalah raja. Menurut saya itu konsep yang paling penting. Raja yang bagaimana? Karena dia raja yang penuh kasih, maka dia raja yang menyelamatkan umatnya. Nah, tetapi kalau kita mau jujur sekarang, saya tidak bilang istilah ini salah. Ya. Saya tidak bilang gitu. Istilah ini tetap boleh kita pakai. Terjemahan ini tetap boleh kita pakai. Ya. Yesus lebih dikenal sebagai juru selamat atau raja yang menyelamatkan. Juru selamat. Kalau kita mau jujur, yes. Kalau orang penginjilan, maukah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai raja yang menyelamatkan atau juru selamat? Juru selamat. Oke. Memang ini mungkin terdengar hanya permainan kata, tapi saya harap kita bisa menangkap esensinya. Sekali lagi, saya nggak anti dengan kata juru selamat. Itu tetap boleh kita pakai. Tapi saya hanya ingin menyodorkan ada narasi yang lebih besar bahwa dia raja. Narasi Kenapa? yang benar-benar dari awal sampai akhir tuh dikasih tahu. Apa beda raja yang menyelamatkan dengan juru selamat? Gini, juru tuh apa sih? Dalam tanda petik ya, tukang. Juru masak, tukang masak. Juru kunci, tukang kunci. Juru selamat, tukang nyelamatin.
Iya kan? Iya. Nah, oke. Manusia hidup, siapa sih yang nggak mau selamat? Iya, semua Iya mau. kan? Iya. Mau selamat dari bencana, selamat dari sakit penyakit. Semua mau diselamatin. Iya, pokoknya semua mau selamat. Karena kata selamat itu, ya, kata selamat itu konotasinya pasti positif. Iya. Ya. Iya. Mengucapkan selamat itu pasti karena sesuatu hal yang Yang membahagiakan, baik, pasti. Iya. Makanya kita mengucapkan selamat, kan tuh gitu. Iya. Nah, jadi kalau juru selamat di otak kita sampai di alam bawah sadar kita, iya kita harus ikut Yesus. Kenapa? Orang dia tukang selamatin. Iya, iya. Iya kan? Nah, ya selamatin apapun mulai dari di bumi ini supaya saya nanti juga mati kagak masuk Nggak masuk mati neraka. kagak masuk neraka gitu kan? Iya. Oke. Nah, tetapi kalau kita bicara raja yang menyelamatkan, menurut saya ini udah another game. Hmm. Begitu kalau kita cuman kata tukang, seakan-akan kita tuh nggak punya kewajiban. Iya, benar. Iya dong. Iya. Iya. Tapi begitu raja, begitu kata raja, ini langsung akan menyedot banyak kata-kata lain atau banyak atribut-atribut lain. Dimana kalau kita bicara raja, dari sisi kita harus bicara ketertundukan, Iya. kita harus bicara ketaatan. Iya. Kalau kita bicara raja, kita bicara dia punya kedaulatan, Iya. dia punya tujuan-tujuan yang harus kita kerjakan, namanya juga dia raja kita. Iya. Berarti dia sebagai penguasa, berarti kita bukan berkuasa atas diri kita sendiri. Iya. Lihat ya, jadi begitu ada kata raja, ini memang memberatkan buat kita. Iya. Berat. Pasti, Iya. lebih nggak enak. Iya. Lebih enak juru emang tukang. Iya. Kalau tukang kan nggak ada urusan kita. Kita nggak dituntut apa-apa. Iya, Yang penting nggak udah ada tuntutan. iya. Pokoknya justru tuntutan kita. Iya. Tukang, tolong ya kerjakan Iya. apa yang aku mau. Ya gitu kan. Iya. Itu kan tukang. Tolong selamatin saya. Gitu. Iya, tapi begitu narasi kita ada pada raja, ini langsung berbeda. Ini pertimbangan yang pertama. Iya. Ada hal yang kedua. Coba lihat. Sejak semula narasi Alkitab, Tuhan menciptakan bumi, lalu Tuhan menciptakan manusia untuk tinggal di bumi, mengelola bumi. Jelas ya? Iya. Bumi untuk manusia atau manusia untuk bumi. Iya. Bumi untuk manusia. Enggak dong. Manusia untuk bumi, sebab bumi diciptakan duluan kan? Oh. Iya dong. Oke. Iya dong. Manusia untuk bumi. Oh. Bumi kan diciptakan duluan. Iya. Kita kan lagi belajar baca Alkitab Oh, secara oke, naratif ya. benar. Iya, benar. Kan bukan pada Benar, mulanya Allah menciptakan manusia, baru Allah menciptakan Iya, langit iya. dan bumi. Oke. Enggak. Tuhan menciptakan langit dan bumi dulu, baru Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia itu untuk bumi. Kita belongnya ya, kita itu di bumi. Ya, bumi. Nah, kemudian di bumi ini manusia mengalami kejatuhan, bumi ini jadi hancur lebur karena dosa. Ya, jadi ada penderitaan, jadi ada kesakitan, jadi ada kemiskinan, ada bencana alam semuanya. Tapi Tuhan nggak menyerah. Tuhan punya rancangan tetap manusia untuk bumi. Maka buminya dipugar. Itulah sebabnya dalam Alkitab digunakan gini, langit dan bumi yang baru. Jadi saya nggak anti dengan kata surga, Iya. karena itu sudah terlanjur banyak dipakai. Iya. Tapi please, kalau dikatakan surga, konotasi kita harus menunjuk pada langit dan bumi yang baru. Jangan menunjuk satu tempat di awan-awan situ. Nah, ini yang jadi persoalan. Iya. Konsep agama-agama gitu, konsep kekristenan enggak. Sebab kita tetap untuk di bumi. Ya. Jadi ide mati masuk surga, ya nggak tahu sih itu datang dari mana. Tapi ya udahlah, kalau Iya. mau dipakai juga Iya. kita kagak perlu berdebat dengan istilah. Iya. Tapi yang jelas, saya harap maksud yang disampaikan tetap sama. Iya. Surga untuk manusia adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, itu nanti saudara itu bisa baca di bab 3 ya. Saya menulis itu tentang surga.
Saya mempersoalkan tentang kata surga, gitu ya. Nanti lengkapnya Kerajaan surga dan surga. Bapak iya, ya. nanti ada di situlah semua. Nah, saya teruskan dulu. Lalu, Oke. lihat. Kalau kita membaca Alkitab, tunggu. Jadi narasi dari gambar besar ini kita tahu ya bahwa manusia memang akan tinggal di bumi loh. Ya. Jangan berpikir tempat yang lain. Ya. Selama-lamanya di Iya, bumi. yes. Selama-lamanya. Iya. Selama-lamanya di bumi. Iya. Cuman karena udah rusak, nanti akan di Iya, bumi yang baru. ya. Iya. Kalau saya kasih Theo ibaratnya handphone ini, terus saya bilang, "Teh, ini handphone yang terbaik." Theo rusakin. Oke, aku gantiin ya. Bukan another version, nggak, tetap yang ini lagi. Oke. Kenapa? Karena dari awal saya ngomong, saya udah bilang this is very best. Kalau ternyata saya punya versi yang lain yang lebih bagus, ya saya bohong dong berarti. Ketika mengatakan ini very best. Iya dong. Iya. Atau saya kurang muktahir itu dulu. Tuhan itu kan bukan kayak manusia. Teknologi memang Yang berubah. berkembang, upgrade gitu Iya, ya. kalau Tuhan kan tidak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Ketika Tuhan berkata this is very best, ya this is very best. Gitu. Nah, saya kembali lagi. Nah, jadi kita udah mulai melihat ya. Kalau kita melihat ini secara naratif, kita mulai bisa melihat beda-bedanya. Ya. Lalu kalau kita melihat secara gambar besar, kita akan jadi lebih jujur terhadap Alkitab juga ya, bahwa kita tidak lagi sadar nggak gini, orang itu selalu menyandingkan surga dan apa? Neraka. Udah pasti. Iya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, sandingan surga apa? Bumi. Sampai di doa Bapa kami aja. Oh iya, surga dan bumi. Iya. Cek aja. Again, ide dari mana? Selalu surga, sandingannya surga neraka. That's doctrine. That's dogma. Kalau membaca Alkitab dengan kacamata dogmatis, ya itu hasilnya. Sekali lagi, saya nggak bilang salah. Ya. Ya. Saya hanya mencoba menyodorkan, ya, untuk kita kembali melihat Secara lengkap, secara narasi besar. Ya. Manusia mati masuk surga, atau tujuan penginjilan supaya surga. Ya. Coba lihat di Alkitab. Di mana ada ayat Yesus menawarkan surga? Ya. Saya nggak tahu loh itu datang dari mana. Yang ditawarkan Yesus kerajaan. Jelas. Nah, itu di bab yang kedua kita bahas tentang bumi dan dunia. Ya. Ya, yang intinya bumi adalah tempat, dunia adalah sistem. Manusia harusnya menjadi penguasa sistem, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berikan hak ini kepada iblis. Karena manusia diperbudak. Ya, karena ketika Yesus dicobai iblis dalam Lukas pasal yang keempat, kita akan temukan, sembahlah aku, maka akan aku berikan kerajaan dunia ini. Ya. Loh, kok bisa Yesus yang berikan? Kok tuh bisa iblis yang berikan? Emang siapa penguasanya? Iblis penguasa sistem. Iblis tidak pernah menguasai bumi. Bumi itu tempat, casingnya. Ketika bumi diciptakan, kata Alkitab, tohu bohu kosyek, bumi belum berbentuk, masih kosong dan gelap gulita, nggak ada apa-apanya, karena itu cuman casing. Lalu Allah menciptakan manusia, menunjuk manusia untuk mengelola, mengisi ini. Nah, sistem dunia yang benar seharusnya adalah sistem kerajaan Allah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iblis yang berkuasa atas sistem, atas dunianya, atas sistem, bukan atas bumi. Bumi selamanya kepunyaan Allah. Bumi tidak bisa dimiliki oleh iblis. Dunia yang diambil alih. Makanya Yesus datang, dia bawa Injil kerajaan, bukan Injil keselamatan. Dia bawa sistem. Dia bawa sistem yang seharusnya tuh begini, yang selama ini dirusak. Maka dia melakukan apa yang namanya penebusan.
manusia yang jatuh ke dalam dosa ide Alkitab adalah perbudakan. Yep. Oke. Dosa itu bukan sekedar jangan ini jangan itu. Bukan sekedar perbuatan. Ya, bukan sekedar perbuatan yang bertentangan dengan moral, tetapi dosa itu kan hamartia, kemelesetan. Meleset dari tujuan semula Tuhan. Oke? Nah, kemudian dosa itu punya konsep perbudakan. Makanya hamba dosa. Yesus sendiri menyatakan itu. Kenapa dosa itu perhambaan ya? Sebab memang dosa itu perbudakan. Jalan keluar dari perbudakan adalah penebusan. Jadi kalau orang tanya kenapa sih manusia harus ditebus? Kan tinggal dimaafin. Dosa itu perbudakan. Perbudakan tidak bisa cuma dimaafin, harus ditebus. Dan harus ada yang tebus karena budak gak bisa menebus diri dia sendiri. Nah, makanya dalam Kolose 1 ayat 13, nanti ini saudara bisa baca di bab 2 ya, secara utuh ya. Kolose 1 ayat 13 ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita ditebus dari sistem yang lama, dari kerajaan kegelapan. Ini ditransfer, harusnya kita ditransfer, dipindahkan. Makanya orang percaya harusnya hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Nah, nanti saudara baca lebih detailnya ya. Nah, tetapi dari narasi di sini kalau yang saya mau katakan adalah bahwa manusia seharusnya menjadi penguasa sistem. Itu sebabnya ketika Tuhan melakukan penebusan, ayo dong manusia harusnya menjalankan lagi sistem pemerintahan Allah di bumi ini. Makanya doa Bapa kami di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa yang menjadikan? Kita. Manusia eksekutornya. Jelas. Kita ada di dunia ini. Kita kan masih hidup di sistem dunia ini, atau kita hidup di tengah-tengah sistem yang korup ini. Jelas. Karena Yesus memang mengutus kita sekarang ke dunia, tapi kita tidak boleh hidup dengan cara duniawi kan? Ya, kita diutus. Ya, kita diutus ke dalam dunia kan. Tapi kita tidak boleh hidup menurut sistem itu. Harusnya kita hidup menurut sistem kerajaan. Nah, jadi di sini sangat clear ya. Penebusan yang Yesus lakukan itu ya, kalau saya mau ngomong ini bukan urusan mati masuk surga. Nah, mungkin ya teman-teman banyak yang bertanya lagi gini. Ya, jadi selamat itu apa? Nah, makanya kalau kita melihat secara narasi besar ya, kalau kita melihat secara narasi besar bukan dengan kacamata doktrinal ya, saya rasa kita harus meredefinisi ulang apa itu selamat. Mau dari bahasa asli sotso itu ya, selamat itu kan selalu bertalian dengan tujuan. Selamat sampai di tujuan. Artinya apa? Supaya manusia bisa kembali kepada tujuan Allah yang sebenarnya. Supaya manusia tidak berjalan pada tujuan yang salah. Tujuan yang salah sudah pasti arahnya salah. Arahnya yang salah tidak akan membuat kita sampai kepada tujuan. Kan tuh gitu. Ya, benar. Nah, tapi ya ini karena ide agama, maka selalu yang diperhadapkan keselamatan itu urusannya surga neraka. Urusannya sama kita mati kemana nih gitu. Iya. Urusannya akan langsung ke situ. Langsung, oh ini selamat, ini enggak. Nah, sebenarnya soal mati kemana itu tuh dampak, akibat aja kan. Itu kan akibat. Iya. Kalau kita ditebus, ya, kita menjalani sistem pemerintahan Allah, kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Soal kita tidak masuk neraka atau tidak dalam penghukuman kekal, itu hanya akibat. Dan makanya kita gak perlu takut sama yang namanya kematian. Ya of course. Iya. Itu kan hanya bicara akibat. Itu bukan tujuan. Akibat jangan dijadikan tujuan. Oke. Iya, nah. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan. Bahkan kalau kita lihat di Yohanes 17 ya, kita pernah gak sih berpikir tentang hal ini? Yohanes
pasal yang ke-17. Inilah hidup yang kekal itu. Itu ayat yang ke berapa itu? 3 ya kok? Hah? 3 bukan? Oh iya itu. Coba lihat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan gak ada urusannya nih sama surga neraka. Hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau. Mengenal. Yeah. Mengenal. Mereka mengenal Engkau. Pengenalan akan Allah. Mengenal siapa itu Allah. Yeah. Siapa itu? Lihat ini, Yesus Kristus. Nah, kembali lagi, kalau kita membaca Kristus, itu sudah pasti Kristus itu bicara tentang raja yang diurapi, raja yang akan memerintah selama-lamanya. Orang Yahudi sudah punya konsep. Ini kita jangan ngomong orang Kristen nih, orang Yahudi yang sampai sekarang dia nantikan. Sampai hari ini orang Yahudi menantikan Mesias. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itulah sang Mesias. Mesias dalam benak orang Yahudi itu adalah raja yang diurapi. Bukan hanya sekedar insani manusia, tetapi dia juga yang ilahi. Orang Yahudi tahu itu. Makanya ketika Yesus datang, mereka juga udah menduga-duga ini Mesias bukan. Tapi gak cocok sama idaman mereka. Idaman mereka kan mau ngebebasin dari. Iya, karena menurut mereka raja yang mereka kehendaki mesti punya pasukan secara fisik dong. Pemerintahannya seperti pemerintahan di dunia ini. Tetapi kan Yesus datang dengan pemerintahan Allah, beda. Itu yang membuat mereka menolak akhirnya. Enggak, ini nih kagak cocok sama kita. Tapi apakah mereka sempat menduga bahwa Yesus itu adalah Mesias? Sempat dong. Orang di Yohanes 6, Yesus mau didesak diangkat jadi raja kok. Karena memang konsep mereka, begitu ada kata Kristus, maka konotasi Kristus itu adalah yang diurapi. Raja yang diurapi. Jadi sudah melekat konsep raja itu. Nah, maka kalau kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6 misalnya. Kata Yesus kepadanya, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Langsung dikaitkan lagi, inilah satu-satunya jalan ke surga. Kalau enggak melalui Yesus enggak masuk surga. Iya. Nah, dari mana ide surga? Yesus itu jalan ke Bapa. Tadi kan kita udah lihat, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya. Nah, jadi ini kan masalah relasi. Ini kan masalah pengenalan akan Bapa. Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa mengenal Bapa. Tapi kalau kacamata agama akan bawa ini surga lagi. Dan akhirnya jadinya obrolannya seputar itu terus. Iya, karena terlanjur didefinisikan selamat adalah mati masuk surga. Nah, padahal ya, untuk kita boleh ada di langit baru dan bumi baru, itu hanya akibat. Yang kita harus pahami sekarang, tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita. Itu dulu loh yang harusnya kita pahami. Siapa Allah? Siapa Kristus itu? Itu loh yang harus kita pahami dulu. Dan Alkitab tuh udah ngasih tahu itu. Iya, kita gini. Misalnya gini, tujuan kita itu Tuhan, Bapa. Nah, sekarang gini, kalau saya berpergian, misalnya mission trip, istri nggak ikut. Kalau saya mau pulang ke rumah, tujuannya itu apa sih? Tujuan saya, kenapa saya mau cepat pulang ke rumah itu? Karena ada istri saya di situ. Tujuan kita itu pada pribadi, bukan pada tempat. Oke. Percuma saya pulang ke rumah kalau istri saya nggak ada di situ. Buat apa ya kan? Sekarang kalau pemirsa semua teman-teman lama berpergian, anak istri di rumah, oh kita kangen mau pulang. Oke. Yang Anda kangenin tuh apa sih, tempat atau pribadinya? Atau pribadi. Kalau anak istrimu nggak ada di situ, that's nothing. Makanya memang tujuan kita itu Bapa, Tuhan.
Nah, ini jangan digeser-geser. Karena kacamata dogmatis akan selalu membuat kita mau menggeser. Nah, jadi itu yang kira-kira ditawarkan ya. Ketika kita melihat Alkitab sebagai gambar besar itu ya. Nah, diharapkan kita bisa melihat lagi loh secara narasi keseluruhan. Nah, mungkin yang menarik itu ada di bab 4 nanti. Soal siklus kok. Iya. Nanti kalau saudara udah punya buku ini di bab 4 ini ada satu gambar siklus, saudara ya. Yeah. Di mana siklus ini sebenarnya saya mau menjelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi diciptakan untuk didiami, untuk diisi. Tuhan punya tujuan ya. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan itu, manusia yang dipilih jadi pelaksana tujuannya. Manusia dipilih untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Kan di sini ada kehendak Tuhan. Karena manusia yang dipilih itu untuk menjadi pelaksana tujuannya, maka hanya manusia yang diberikan satu keistimewaan, yaitu diciptakan segambar dan serupa. Makhluk lain gak diciptakan segambar serupa, karena gak punya tugas itu untuk melaksanakan tujuan Tuhan. Hanya manusia. Nah, manusia setelah diciptakan segambar dan serupa, kalau kita lihat di Kejadian 1, kita baca aja deh ya, Kejadian 1 ayat 1 tadi kan, manusia diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Yes. Ayat ke-26, manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Yes. Maksudnya adalah supaya manusia itu bisa merepresentasikan Allah, atau memiliki kualitas-kualitas Allah, ya. Karena kan manusia ini akan menjalankan sistemnya Tuhan, jadi dia harus punya kualitasnya Tuhan. Yeah. Manusia yang jatuh ke dalam dosa itu membuat manusia, kalau kata kitab Roma bilang, kehilangan kemuliaan Allah, hystereo, atau hystereo itu juga bisa kekurangan, shortfall gitu loh. Jadi manusia itu tidak bisa mencapai standar kualitas yang Tuhan inginkan. Ya nanti ada perdebatan, hilangnya sebagian atau hilang penuh, ya udah, kita sih nggak mau masuk dalam kacamata doktrinal lagi again ya. Saya tidak mau berdebat di situ. Yang jelas manusia tidak mencapai manusia yang Tuhan inginkan itu seperti apa sih. Nah, makanya Yesus datang melakukan penebusan dan mencontohkan manusia ideal itu seperti apa. Memberikan contoh. Ya. Nah, setelah manusia diciptakan, maka saudara akan menemukan di ayat 28 Allah memberkati mereka. Ini aja menarik deh. Kenapa? Gini. Kalau kacamata agama, kalau kacamata agama, selalu pasti akan diajarkan kita minta berkat sama Tuhan. Tapi kalau kita melihat Alkitab secara naratif, ya, justru kita menemukan memberkati ini inisiatif Tuhan. Tanpa kita minta. Tapi manusia punya tugas loh dari Tuhan. Ketika manusia punya tugas dari Tuhan, maka Tuhan memberkati manusia. Kenapa? Supaya manusia mampu melakukan tugas-tugas itu. Nah, jadi kalau saya boleh kasih definisi praktis tentang berkat, ya saudara mau kasih definisi apa juga boleh lah. Yang jelas Alkitab kagak pernah tulis berkat itu uang, deposito emas, enggak. Ya. Berkat itu kemampuan ilahi yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara punya apapun karunia, kelebihan yang Tuhan titipkan, misalnya kelebihan saudara pada harta benda, itu bisa jadi berkat kalau kita gunakan itu sesuai kehendak Tuhan, untuk melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Itu bisa jadi kutuk kalau kita melakukannya untuk tujuan-tujuan kita sendiri, keinginan. Yes. Jadi clear itu. Nah,
Jadi kalau kita lihat narasi Alkitab, karena manusia dikasih tugas yang sangat berat mengelola bumi, Ya. maka Tuhan memberkati manusia. Hmm. Ya, ini aja beda sekali asli. Kalau agama manusia yang minta berkat. Kalau dari kacamata kekristenan harusnya berkat adalah inisiatif Allah. Nah, supaya manusia setelah diberkati, kalau kita lihat narasi Alkitab, Tuhan suruh Adam bekerja. Hmm. Kenapa harus bekerja? Supaya fruitful, supaya berbuah. Hmm. Sebenarnya di Kejadian 1 ayat 28, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah, beranak cucu ini dalam bahasa Ibrani parah. Nah, parah ini kalau dalam dalam semua Alkitab bahasa Inggris, parah ini akan kita temukan sebagai be fruitful, berbuah. Hmm. Jadi ini tugas pertama manusia, itu berbuah. Nah, ya, saya menghormati dan menghargai LAI Yep. untuk diterjemahkan sebagai beranak cuculah. Ya boleh saja, gitu ya. Tapi saya harus katakan, saudara nggak perlu merasa berdosa kalau saudara punya karunia selibat sehingga tidak menikah. Ya, Yesus juga nggak menikah, Paulus juga nggak menikah. Atau saudara juga tidak perlu merasa berdosa kalau tidak punya keturunan. Ya, karena memang sebenarnya ini bicara be fruitful, dari hidup kita mengeluarkan buah-buah kerajaan. Nah, bagaimana cara kita berbuah? Rupanya Tuhan kasih sarana. Sarananya itu adalah lewat bekerja. Ya, nanti kita jumpai dalam Filipi 1 ayat 22 misalnya, Paulus bilang, kalau aku masih ada di bumi ini, aku hidup untuk bekerja memberi buah. Ya, itu jelas sekali. Kalau kita lihat di narasi Kejadian 2 misalnya, ya, kita juga akan melihat bahwa begitu Tuhan menempatkan manusia di Eden, Tuhan suruh manusia bekerja. Nah, jadi jelas Tuhan memberkati dulu, baru manusia bekerja. Dari dia bekerja mengelola itu, dia akan mengeluarkan buah kerajaan. Nah, buah itu yang melaksanakan tujuan Tuhan. Balik lagi. Yes, that is the big cycle yang saya maksudkan. Ya, akhirnya buah itu yang melaksanakan tujuan Tuhan. Ya, nah, jadi buku itu kira-kira isinya adalah tentang hal tersebut, ya. Lalu buku ini diakhiri dengan ergon. Nah, mungkin saya mau bahas sedikit tentang ergon. Ya. Boleh. Saya mau bahas sedikit tentang ergon. Ergon itu sebenarnya pekerjaan. Nah, jadi ketika Tuhan suruh manusia bekerja, sebenarnya Tuhan itu mau menyuruh manusia mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Yang Tuhan udah kasih. Yes. Sebab kalau kita melihat di Efesus 2 ayat yang ke-10, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, ergon agathos, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi setiap manusia itu Tuhan berikan satu ergon yang ada di dalam kita, di mana ergon itu perlu untuk kita keluarkan. Nah, ini ergon ini, ya, dalam bahasa Inggris ini work. Injil Yohanes itu sangat banyak menuliskan tentang ergon. Misalnya Yohanes 4 ayat 34, salah satu ucapan Yesus yang sangat terkenal, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu kata yang digunakan di situ adalah ergon. Ya, menyelesaikan pekerjaannya. Kata di sana yang digunakan adalah ergon. Nah, jadi work dengan job itu beda. Makanya ada
ungkapan gini, you can lose your job. Kita bisa kehilangan job kita. Ada orang di PHK apa gitu ya, diberhentikan dari tempat kerja. But you can lose your work. Sebab work itu, ergon itu Tuhan tempatkan di dalam kita. Nah, kita perlu mengeluarkannya. Kita perlu untuk bisa mengeluarkan itu. Nah, bagaimana mengeluarkannya? Nah, ini memang yang PR lagi. Kita perlu mengeluarkan karunia-karunia yang ada di dalam kita. Tapi di antaranya kita perlu melayani. Ya, kita perlu melayani. Melayani itu adalah salah satu sarana untuk kita bisa mengeluarkan ergon kita. Kita perlu berhubungan dengan manusia lain untuk kita bisa mengeluarkan ergon kita. Nah, singkatnya tuh gini. Ergon agathos atau pekerjaan baik adalah ergon kita yang kita keluarkan dalam sistem kerajaan. Kalau kita hidup dalam sistem kerajaan, itu ergon agathos. Tapi kalau kita berada dalam sistem dunia, lalu kita mengeluarkan ergon, itu namanya ergon poneros, pekerjaan jahat melakukan kehendak iblis. Sebab iblislah yang menjadi bapakmu, kata Injil Yohanes pasal yang ke-8. Nah, jadi ergon itu sebenarnya sifatnya netral. Setiap manusia yang hadir ke bumi ini, saya percaya memiliki ergon yang Tuhan berikan. Tinggal kita mau exercise di mana. Jadi saya tidak memungkiri bahwa ada dalam tanda petik orang-orang sukses di mata dunia ini, tentunya ukurannya harta dan lain sebagainya, kekuasaan yang bisa sangat berhasil dalam bidangnya, tetapi kok tidak mengenal Tuhan gitu ya. Nah, itu saya tidak aneh, karena dia memang berhasil mengeluarkan ergonnya, tapi sayangnya dia keluarkan dalam sistem dunia. Sayangnya dia keluarkan dalam sistem dunia. Maka itu jadi ergon poneros. Nah, jadi intinya adalah kita mau diajak kembali, ini sebagai penutup ya. Intinya adalah buku ini mengajak kembali manusia untuk melihat gambaran besar ya, sehingga manusia menemukan ergonnya, hidup dalam sistem pemerintahan Allah, menemukan ergonnya, mengeluarkan ergonnya dalam sistem kerajaan Allah, sehingga hidupnya berbuah dan dia boleh kembali menemukan tujuan-tujuan Tuhan dan melakukan atau menjadi pelaksana kehendaknya yang otomatis melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan. Kira-kira itu. Aduh, Ya. mulai panas nih kepalaku kok. Nggak berasa kita udah di penghujung acara soalnya. Waktunya udah tinggal dikit lagi. Mungkin kalau pertanyaan penutup dari aku gini kok. Boleh. Aku refleksiin ini dan ambil dari sisi aku aja ya, mungkin sebagai anak muda juga. Hal yang paling penting yang bisa bikin aku tuh tahu aku sedang melakukan kehendak Bapa, atau aku tuh berada di jalur yang benar, atau aku terdaftar di kerajaan Allah gitu. Gimana kok? Ini nih pertanyaan yang berat sekali ya. Pertanyaannya ringan, tapi jawabannya panjang. Ya. Nah, jelas. Ketika kita menerima Kristus, mengenal Kristus sebagai Raja yang menyelamatkan kita itu, kita pasti terdaftar. Dalam kitab kehidupan, kalau dalam kitab Wahyu, karena kita umat tebusan. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kita hidup dalam kehendak Tuhan? Nah, memang kita harus terus-menerus hidup dalam kehendak Tuhan. Di buku ini saya menjelaskan bahwa kehendak Tuhan itu bukan seperti satu titik, tapi seperti sebuah perjalanan. Itulah yang saya pahami dalam kitab Korintus. Paulus mengatakan kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadi kehendak Tuhan itu harus terus kita cari selama kita hidup.
Ya. Ini nih suatu hal yang seperti satu perjalanan, ada roadmapnya. Tuhan bawa kita nanti dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, untuk kita menemukan hal tersebut, nah di buku ini saya tulis ya, kita perlu hidup tentunya dalam sistem kerajaan Allah. Kita harus memvalue kehendak Tuhan itu sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita, dan kita perlu membangun budaya kebenaran. Nah, sehingga itu secara natural kita akan mulai hidup di dalam kehendak Tuhan. Iya. Sebab kehendak Tuhan itu bukan satu hal yang statis, A, B, enggak. Tapi itu satu perjalanan terus-menerus, di mana Tuhan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, ya, mungkin sebagai penutup yang saya mau tambahkan juga ya, mungkin ada saudara yang kalau baca Alkitab kayaknya hal-hal gini nggak diomongin sama gereja mula-mula. Oh, siapa bilang? Ya. Yang pertama, saya cuma mau bilang gini, ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, jelas sekali dalam perumpamaan-perumpamannya itu menjelaskan tentang gaya hidup kerajaan seperti apa. Ketika Paulus mengajar, Paulus juga sama. Makanya dia selalu berkata Injil Kristus. Kristus itu bicara tentang raja. Bagaimana gaya hidup anak-anak kerajaan. Oke, thank you. Oke. Mungkin kalau dari aku sebagai penutup, ini kan sebenarnya sebelum buku ini Koko tulis, aku tuh sering nanya ke Wigan gitu, karena aku kan di pelayanan juga di generasi muda. Banyak anak-anak yang menanyakan gimana cara tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya, identitas, kenapa? This is a process. Tidak akan bisa instan. Jadi jangan berharap kehendak Tuhan itu kita puasa 40 hari 40 malam terus kita dapat satu kalimat. No. That's not like that. Nah, itu tuh buat aku ngejelasin ke mereka, aku pernah nanya ke Wigan, maksudnya gimana aku jelasinnya, mulai dari mana aku jelasinnya gimana, karena aku tahu itu juga jawaban yang panjang. Iya, pelan-pelan. Memang harus pelan-pelan kita tuntun aja. Gitu. Tetapi kita harus mulai memperkenalkan siapa Yesus. Dia raja. Lalu kita mulai memperkenalkan sistem kerajaan itu seperti apa. Yang Yesus ajarkan, itulah gaya hidup sistem kerajaan. Nah, itu yang mulai kita perkenalkan kepada mereka. Nanti mereka akan pelan-pelan akan masuk ke sana. Makanya aku juga akhirnya sekarang sangat menghimbau dan ngingetin buat baca buku ini. Buat aku nih penjelasannya lebih lengkap gitu, daripada aku harus jawab nanti kurang ini kurang itu. Aku sangat mengajak mereka untuk baca buku ini sih, karena sangat banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyain bahkan dari anak-anak masih SMP SMA gitu. Jadi buat pemirsa semua yang nonton ini, buat yang belum punya bukunya, tadi bisa ambil ke Wang Plaza di lantai paling atas. Atau yang di hari kota. Minggu ya, di hari Minggu biasa datang yang nggak ada bukunya. Hanya di jam ibadah kita jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu datang. Atau kalau yang di luar di Tokopedia, Shopee lah, ya Insight Unlimited, atau ketik The Big Picture Wigan Sugandi, entah keluar. Aku sangat mengajak untuk baca ini sih. Aku juga dalam perjalanan udah mau selesai juga nih menyelesaikan bukunya. Thank you buat obrolannya, sangat memberkati. Thank you buat semuanya yang udah nonton sampai habis. See you di episode selanjutnya. Sampai jumpa di We Talk No I But We, Let's Talk Together. Thank you, God bless you.